Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Safari Hasan selaku dosen pengampu serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Nadia Fusdi Alhoyum Nikmah dengan NIM 1082721. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan laporan komprehensif mengenai evaluasi kinerja dan strategi optimalisasi sistem logistik di Rumah Sakit Mawar untuk periode kuartal pertama tahun 2025. Analisis ini ditunjukkan agar efisiensi supply chain manajemen sediaan farmasi mengidentifikasi kebocoran finansial serta merumuskan mitigasi risiko operasional guna menjamin kontinuitas pelayanan klinis dan keselamatan pasien. Berikut merupakan data yang dimiliki Rumah Sakit Mawar pada periode Januari sampai Maret 2025. Pada poin pertama, kita menelaah 4 indikator kinerja utama atau KPI. Untuk yang pertama, stock out rate, sediaan farmasi vital berada pada angka 3%. Secara klinis, komoditas medik esensial bersifat life saving, sehingga deviasi sebesar 3% dari target mutlak 0% ini berstatus kritis. Yang kedua, inventory turnover ratio menunjukkan hasil 12 kali per tahun. Parameter ini berkategori sangat baik. Yang ketiga, waste ratio. Akibat obat kadaluarsa dan kerusakan fisik mencapai 3%, menciptakan pemborosan anggaran sebesar 60 juta. Angka ini melebihi ambang batas. Yang keempat, akurasi pencatatan stok fisik versus sistem SIM-RS hanya sebesar 90%. Kesenjangan defisit 5% dari target minimal 95% ini menunjukkan integritas data yang lemah. Selanjutnya, pada tabel GAP, yang pertama stock out rate. Dengan defisit 3% terjadi kelangkaan sediaan obat kritis, berisiko menunda terapi darurat pasien dan menurunkan indeks mutu pelayanan medis klinis. Untuk ITR, kita sudah melampaui target, yaitu 12 kali. Dengan perputaran arus kas, barang sangat sehat meminimalkan biaya penyimpanan obat di gudang. Pada waste ratio, hasil menunjukkan angka 3%. Hal ini berarti pemborosan sebesar 1% yang menyebabkan kerugian langsung sebesar 60 juta akibat akumulasi obat ED yang terlambat dimitigasi. Yang terakhir, akurasi stok sebesar 90%. GAP kesenjangannya min 5%, data SIM-RS tidak sinkron dengan kondisi fisik rak memicu distorsi anggaran pengadaan obat bulanan. Masuk pada bagian paling krusial, yaitu strategi intervensi untuk memperbaiki indikator kinerja yang berada pada kondisi paling buruk dan berisiko tinggi, yaitu stock out rate obat vital yang mencapai 3% dalam manajemen logistik rumah sakit. Spesifik dan measurable, kita menghentikan metode hitung rata-rata konvensional yang flat dengan mengganti formula yang baru memasukkan unsur standar deviasi dari fluktuasi permintaan real dan lead time pengiriman distributor dengan target terukur, menurunkan stock out rate dari 3% menjadi tepat 0%. Achievable dan relevan, strategi ini sangat bisa dicapai karena kita hanya perlu mengekstrak data mutasi obat 12 bulan terakhir yang sudah tersedia di database SIM-RS tanpa biaya tambahan. Time bound, penerapan formulasi baru ini kami targetkan berjalan penuh go live dalam waktu 4 minggu dengan batas akhir instrumen setiap total per 31 Juli 2026. Karena keterbatasan sumber daya, urutan eksekusi diklasifikasikan menggunakan matriks keutamaan. Langkah prioritas atau quick wins adalah pengubahan formula safety stock obat vital dan implementasi jadwal cycle count harian, pemeriksaan fisik acak 10 item setiap pagi. Langkah ini memiliki dampak klinis masif namun dengan effort biaya yang minimal. Seluruh rencana aksi di atas dipetakan dalam timeline jangka pendek selama 4 minggu. Minggu 1, phase analisis data historis dan sinkronasi data awal.
Minggu kedua, fase edukasi staf melalui workshop SOP atau VEVO dan pengadaan sistem visualisasi color-coded tagging. Minggu ketiga, fase instruktur digital melalui uji coba penggunaan handlet scanner barcode. Minggu keempat, fase evaluasi berupa re-audit internal untuk mengukur efektivitas interferensi sebelum dilaporkan ke jajaran direksi. Sebagai kesimpulan, tata kelola logistik farmasi yang presisi bukan sekedar instrumen efisiensi biaya, melainkan urat nadi utama bagi proteksi keselamatan pasien di rumah sakit. Sekian